sebuah nazom atau bait-bait syair yang disebut dengan matan. Ya, dalam ilmu tajwid, matan yang paling terkenal di dunia dan yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan adalah matan Al-Jazari. Matan apa? Al-Jazari. Yang kedua, FTA, matan Tuhfatul Atfal, yang cuma ada 61 bait. Berapa, Bu? 61 bait. Kapan-kapan kita ajari supaya kita belajarnya rileks ya. Sambil nyanyi nih Pak, sambil nyanyi ternyata hafal dalil ilmu tajwid. Jadi antaranya tadi yang saya bacakan ya. Wasalisul iqlamu 'indal ba'i maqlunatin ma'al irfani. Artinya begini. Dan hukum yang ketiga daripada mensukun dan tanwin itu dinamakan iqlab ya. Iqlab. Apa itu iqlab? Yaitu merubah mensukun dan tanwin menjadi mim yang cara membacanya itu ada dengung dan ada ikhfa. Ada dengung dan ada apa? Ya, miman bihun nanti ma'al ikhfani. Lalu bagaimana prakteknya? Ya tentu prakteknya adalah sebagaimana dicontohkan para ulama. Sehingga ulama dalam hal iqlab ini memiliki dua bacaan. Dua apa, Bu? Dua bacaan. Yang pertama furjah. Apa furjah? Bibirnya renggah setipis kertas. Ya maksudnya biar mudah diingat saja, Bu ya. Ya entah itu kertas HPS, kertas folio, kertas paper gitu ya. Yang penting jangan langsung rapet. Berarti cara bacanya gini, Pak. Summa badalahum min ba'di. Dan yang banyak menggunakan bacaan ini ulama-ulama Mesir. Ulama-ulama mana? Ulama-ulama Mesir. Itu namanya furjah. Membaca iqlab ya tidak langsung merapatkan bibir, namun sedikit merenggangkan supaya ada angin keluar. Kenapa renggang? Itu namanya ikhfa. Namanya apa? Ikhfa. Terus nanti disertai dengan dengung. Jadi dengung, antara dengung dengan ikhfa itu menyatu. Ya tadi caranya. Min, dengungnya ada. Min, ikhfanya ada. Karena bibir kita nggak langsung rapet. Ini disebut dengan istilah furjah. Apa? Furjah. Baik. Yang kedua disebut dengan iqbaqah. Apa, Bu? Iqbaqah. Langsung rapet. Langsung apa? Langsung rapet. Ya. Summa badalahum lahum. Langsung rapet pada posisi huruf mim. Huruf apa? Huruf mim. Ya. Pilih yang mana? Pilih yang mudah saja. Yang mudah yang mana, Bu? Yang langsung rapet. Khawatirnya nanti itu renggangnya beda-beda, ya. Ada yang 1 mili, ada yang 1 mili, ada yang 1 senti. Ya udahlah dirapetin saja biar enak. Tapi kita juga harus tahu, siapa tahu nanti di sana ada yang mengajarkan seperti itu, terus kita kaget, ya kan? Loh, hasil ya sudah puluhan tahun belajar, hasil ngapain aja gitu kan? Kok furjah sama iqbaq tidak dikenal? Ya kalau saya pribadi pilih yang mudah. Karena jumhur ulama pun menggunakan yang mudah. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu Bapak Ibu pada hakikatnya sesuai dengan salikohnya orang Arab. Ya apa itu salikoh? Salikoh itu refleks. Apa? Refleks. Ya lidahnya orang Arab. Orang Arab kalau membaca mensukun ketemu dengan ya udah jadi mim. Man amba'adahad. Ya, siapa yang ngasih tahu kamu ya amba'ah bibirnya langsung apa, Bu? Rapet. Jadi nggak ada ceritanya kan nggak ada ya. Tapi tetap, Bu, kita nggak boleh itu menjadikan sebagai candaan. Bagaimanapun ulama-ulama besar di Mesir itu bacanya furjah seperti itu. Tapi kita pilih ya mudah saja, Bu ya. Dua-duanya fasih tapi yang mudah yaitu pakai ikhfa. Kita lanjut. Termasuk nanti hukum ikhfa. Ikhfa syafawi. Jadi yang dibaca furjah itu ada dua. Yang kedua, yang pertama ikhlas pada pembahasan sukun dan tanwin. Yang kedua ikhfa syafawi.
Berarti kalau Imam Syafi'i ini pembahasan apa, Bapak Ibu? Ya, ini pembahasan hukum min sukun, hukum mim mati. Ya, kita lanjut. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه Ya, masih ada hamznya ya. Ketika membaca min, apa itu hamz? Nah ini. Ya, jadi desis, hamz itu bukan desis. Ya, hamz itu artinya hembusan angin. Itu namanya desis, itu namanya hamz. Kalau desis itu namanya sofir. Apa? Sofir seperti sasi subas. Itu sosi subas atau zazi subas, itu namanya sofir atau desis. Tapi kalau itu bukan desis tapi hamz, hembusan. Kita lanjut. Nabbina bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. Ya, mad jaiz munfasil itu hanya berlaku ketika dibaca wasol. Tapi kalau bacanya waqaf, dia dibaca maqtodi seperti itu. Jadi satu-satunya mad yang ajeng itu hanya maqtodi, waqfan aw waslan, baik dalam kondisi waqaf ataupun wasl. Tapi selain itu bisa berubah-ubah. Bisa apa? Bisa berubah-ubah, ya. Contoh, maqtodi dalam kondisi waqaf dan wasl apa? Panjangnya sama. Contohnya apa? Ini kan waktu duha, berarti surat Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja. Yang satu saya baca wasol, yang satu saya baca waqaf. Panjangnya ya, panjangnya sami mawon bin sarwa, ya alias sama-sama. Ada baik ya, orang apa orang enak. Ya, wadduha wal-laili idza saja. Jadi saya membaca wadduha yang saya wasolkan
disambungkan sama dengan yang wakof saja, itulah namanya mad tabi'i atau mad asli ya. Jadi mad yang menjadi asas dan menjadi pokok daripada mad-mad lain itu adalah mad tabi'i. Hanya saja nanti kalau dia bertemu sukun atau bertemu hamzah baru memiliki hukum-hukum yang berbeda-beda. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya, sering kita membaca qaf pada kata qaum itu refleksnya kaum. Apa? Kaum. Itu sama sekali nggak sadar. Ya, karena kita punya kalimat kaum sehingga baca kaum. Nah ini, jadi bacanya kaum, bukan kaum. Dibaca apa? Lin. Dibaca apa? Lin. Ya, bacanya itu dicengkokkan. Ya, sekali lagi.